Kembali lagi bersama saya Andreas Baok yang kali ini akan mengajak kalian untuk menonton dan mendengarkan sebuah alur film yang menceritakan tentang tobatnya seorang pembunuh bayaran namun gak jadi. Loh, kenapa? Karena teman mantan seprofesinya mengganggu kehidupan keluarganya yang membuat jiwa pembunuhnya kembali terpancing untuk membunuh meskipun gak dibayar. Dibintangi oleh aktor papan atas Jo Dong Hyuk yang pastinya akan menjadi jaminan keseruan dalam film ini. Jadi pastikan tonton ceritanya sampai tamat ya. Tapi sebelum ke alur cerita, seperti biasa saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, The Goblin. Salah kata. Di awal film kita diajak sutradara untuk menyaksikan pembantaian salah satu kelompok gangster terbesar di Seoul. Dan pembantaian itu sendiri hanya dilakukan oleh dua orang saja, yakni Do Hyun alias Goblin dan satu temannya bernama Yong Min. Hingga keesokan harinya pembantaian itu menjadi berita utama di surat-surat kabar, mengalahkan berita tentang gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. 받고 청부 살인을 주도한 일당은 행적이 묘연한 상태로 경찰 수사에 난항을 겪고 있다고 이일 밝혔습니다. Polisi sebenarnya sudah menangkap Tuan Kim, orang yang order pembunuh bayaran dan tentunya dalang dibalik semua tragedi itu. Namun polisi belum mengetahui organisasi mana yang disewa Tuan Kim untuk menjalankan perintahnya tersebut. Mengingat organisasi jasa pembunuhan itu semakin banyak di Korea. Seperti Gagak Lumayung, Gajah Ngapung, Ulat Bangkonol, dan lain sebagainya. Tapi detektif Choi sangat mencurigai satu orang yang bisa melakukan misi sulit seperti itu. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah si legend Goblin dari organisasi Baekjung. Karena tepat setahun lalu Goblin juga pernah melakukan hal yang sama, yakni membantai geng kacang polong sendirian saja. Sayangnya polisi belum bisa menangkapnya karena masih kekurangan bukti. Untuk itu mereka akan mengutus seorang intelijen ke organisasi Baekjung di mana Do Hyun atau Goblin bernaung untuk mengumpulkan informasi. Di tempat lain, Yong Min yang sempat mendapatkan perawatan dari Do Hyun akhirnya terbangun dan Do Hyun memberitahu bahwa HP Yong Min tak berhenti berdering ketika Yong Min dalam keadaan pingsan. Setelah dicek, Yong Min segera pergi ke rumah sakit karena anaknya yang bernama Enjo terkena serangan jantung. Yong Min sangat kebingungan karena dia tidak punya cukup uang untuk biaya rumah sakit anaknya. Mau pinjam ke pinjol udah bermasalah, ke Bank Miun juga udah di blacklist. Kasihan kamu Yong Min. Yong Min akhirnya pergi ke markas di mana di sana bosnya yang bernama Baekjung sedang menganiaya seorang mata-mata polisi. Itu dibuktikan dengan banyaknya panggilan telepon dari nomor yang tak dikenal. 네 통화는 없어 이 새끼야. Yah, itu adalah nomor detektif Choi. Bos Baek lalu menyuruh Yong Min untuk membunuh si mata-mata itu. Namun karena Yong Min ini masih amatiran soal bunuh-membunuh, jadi dia merasa gemper atau gugup untuk melakukannya. Tanpa basa-basi, Do Hyun langsung mengeluarkan pisau dan mewakili Yong Min untuk membunuhnya. Merasa curiga kalau intelnya sudah ketahuan, detektif Choi langsung pergi ke apartemennya dan dia hanya menemukan sebuah petunjuk dari sebuah kalender yang memberi kode tentang sebuah pabrik bernama Sangmi. Kembali ke si Yong Min yang karena butuh biaya besar untuk operasi anaknya, dia pun menghadap pada bosnya agar diberikan pekerjaan lagi. Bebaslah pekerjaannya mah, mau mukul orang kek, mau bunuh orang kek, yang penting halal. Tak tanggung-tanggung, bos Baek pun akhirnya menyuruh Yong Min untuk membunuh salah satu petinggi organisasi mereka juga, yang tidak lain dan tidak bukan adalah si Jarwo, bos si Do Hyun. Yong Min sebenarnya terlihat ragu-ragu, namun karena dijanjikan upah yang besar, Yong Min akhirnya caw juga.
Sementara itu, Do Hyun alias Goblin menyempatkan diri untuk pulang dan bertemu dengan anaknya yang bernama Ina. Tapi ketika melihat istrinya yang sudah ngorok, Do Hyun seketika teringat dengan perkataan istrinya yang menyuruh Do Hyun untuk segera bertaubat dan berhenti dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Karena istrinya gak mau jika suatu saat anaknya tahu bahwa ayahnya adalah seorang tukang jagal. Kembali ke Yongmin yang udah berhadapan dengan calon korbannya dan siap menaruhkan hidupnya demi sebuah hati. Yongmin sebenarnya sangat kewalahan dan hampir balik terbunuh. Beruntung dia berhasil membalikkan keadaan dan akhirnya menang. Di sisi lain, Detektif Choi sedang menuju ke pabrik Sangmi, berharap dia menemukan barang bukti dalam penggerbekannya nanti. Balik lagi ke Yongmin yang menyerahkan pisau milik Jarwo sebagai pertanda bahwa dia sudah berhasil membunuhnya. Tapi dia kecewa karena upah yang diterima tak sesuai dengan upah yang dijanjikan. 이가 미친나 꼬라보노 이 새끼야. Alhasil, dia kembali nekat menghabisi bosnya sendiri dan merampas semua uangnya. 야 개새끼야. Di saat bersamaan, Do Hyun yang mendengar adanya keributan di ruang Baekjung langsung menghampirinya dan mendapati si Baekjung sudah dalam keadaan sekarat. Yongmin. Sialnya, Detektif Choi yang baru saja tiba di TKP malah menganggap Do Hyun sebagai pembunuhnya dan segera membawanya ke kantor polisi. Waduh, si Goblin emang lagi suwe, mungkin gara-gara gak adu semalam. Setahun kemudian setelah kabar Do Hyun di penjara, Han, istri Do Hyun, akhirnya mengirim surat berharap Do Hyun tidak lagi mencari Yina dan juga dirinya. Karena dia akan memberitahu anaknya bahwa ayahnya sudah mati terlindas beca. Anjing, mengenaskan sekali. Oleh sebab itulah Do Hyun yang lagi bersedih tidak mau menerima kunjungan dari siapapun termasuk Yongmin. 4502번 접견 거부입니다. Singkatnya, Yongmin malah semakin melebarkan sayapnya di dunia pergangsteran dan menasbihkan diri sebagai gangster yang paling ditakuti di dunia dan akhirat. Sehingga aparat kepolisian menargetkan Yongmin sebagai buruan utamanya. 8 tahun kemudian, Do Hyun akhirnya dibebaskan dari penjara dan berjanji untuk tidak terjun lagi ke profesinya yang dulu sebagai tukang jagal orang. Sedangkan di sekolah, Enjo yang merupakan anak Yongmin terlihat sedang membuli teman sebayanya karena melaporkan kelakuannya pada kepala sekolah. Beruntung, Yina yang tidak lain adalah putri Do Hyun keburu melerai pembulian tersebut. 누군지 안 궁금한데? 거기서 뭐해? 아씨, 단순. Ya, Enjo tumbuh menjadi seorang anak nakal dan suka ngebully orang lain karena di rumah dia kurang mendapat kasih sayang dari ayahnya yang sekarang sibuk jadi bos gangster. 언제 신경이나 썼다고. Sementara itu, Do Hyun sedang merasakan masa transisinya menjadi orang baik dan sekarang bekerja di tempat pencucian mobil. Merasa kangen dengan istri dan anaknya, Do Hyun kemudian pergi menemui Detektif Choi untuk meminta bantuannya mencari keberadaan istri dan anaknya. Detektif Choi sih oke-oke aja asalkan Do Hyun mau memberikan informasi tentang Yongmin kepadanya. Tapi Do Hyun menolaknya dengan alasan bahwa dia sudah tidak mau lagi berhubungan dengan dunia pergangsteran. 죄송합니다. 저 이제 이쪽하고는 인연을 끊었습니다. Siang harinya, bos cuci mobil mengajak seluruh karyawannya untuk makan dan minum-minum. Namun karena terlalu mabuk, akhirnya bosnya itu memukul Do Hyun tanpa sebab.
Kabar pemukulan itu rupanya sampai ke telinga detektif Choi dan detektif Choi mengira Do Hyun lah yang melakukan penyerangan itu. Tapi ketika melihat Do Hyun keluar dengan babak belur, detektif Choi baru paham bahwa Do Hyun telah benar-benar berubah. Dan bos pencucian mobil itu akhirnya meminta maaf. Keesokan harinya detektif Choi menemui Do Hyun dan sebagai permintaan maafnya karena sempat tidak mempercayai Do Hyun telah berubah, dia pun memberikan alamat di mana istri dan anaknya tinggal. Sehingga pada malam harinya Do Hyun pergi ke alamat yang dimaksud yang mengantarkannya pada sebuah salon. Sesaat kemudian Do Hyun dihampiri oleh Yina yang merasa curiga karena Do Hyun terus mengamati salon ibunya. Do Hyun pun akhirnya masuk ke dalam mobil sambil memperhatikan dari jauh kebahagiaan anak dan mantan istrinya. Tak lama setelah itu, Hina yang keluar sambil memegang HP tiba-tiba tersenggol yang membuat HP-nya terjatuh. Hina menyuruh orang tersebut untuk minta maaf, namun orang yang kelihatannya sedang mabuk tai kotok itu malah marah dan berniat menampar Hina. Beruntung Do Hyun segera datang dan berniat menghajar balik orang mabuk itu. Sebelum pada akhirnya Han menyuruh Do Hyun untuk melepaskannya. Ibunya mengaku bahwa paman ini adalah orang yang dikenal ibunya sejak lama. Sehingga sebelum pergi, Yina sempat mengucapkan terima kasih pada Do Hyun yang membuat Do Hyun merasa senang terus memandangi foto anaknya tersebut sebelum tidur. Ya, jadi setelah kejadian itu Do Hyun diajak Yina untuk pergi makan bersama ibunya. Di acara makan tersebut, Yina sempat bertanya apakah kau menyukai ibuku? Membuat ibunya tersedak dan pura-pura pergi ke toilet. Di saat itulah Hina mengajak Do Hyun berfoto dan menyuruh Do Hyun menyimpan nomor teleponnya. Tak lama setelah itu Do Hyun menerima telepon dan ternyata itu dari Han, mantan istrinya yang mengajak Do Hyun untuk bertemu di suatu tempat. Di tempat itu Han menceritakan kehidupannya selama Do Hyun di penjara. Bahwa dia pernah tinggal di Amerika dan sempat menjalin rumah tangga dengan suami bulenya. Namun meskipun dia merasa puas dengan urusan ranjang karena pastinya nganunya lebih gede, tapi tetap dia memilih untuk bercerai karena suami barunya itu tidak cocok dengan Yina. Han juga mengaku tidak pernah melihat Yina sebahagia kemarin selama dia pulang lagi ke Korea. Tapi meskipun begitu, Han tetap meminta Do Hyun untuk tidak lagi menemui Yina. Keesokan harinya Do Hyun diam-diam pergi ke sekolah anaknya untuk sekedar memberi hadiah jam tangan pada anaknya. Tapi ketika teringat perkataan mantan istrinya yang melarangnya untuk bertemu lagi dengan Yina, Do Hyun pun akhirnya memilih untuk pergi. Tapi Yina yang melihat hal itu langsung menghampirinya dan ternyata mobil yang menabrak Do Hyun adalah mobil Enjo. Do Hyun segera bangun dan berpura-pura tidak apa-apa. Namun ketika Yina melihat darah dari tangan Do Hyun, dia pun akhirnya memaksa si supir untuk mengantarnya pergi ke rumah sakit. Selesai diobati, baik si supir ataupun Do Hyun sama-sama bertukar kartu nama untuk jaga-jaga bila terjadi sesuatu. Dan betapa terkejutnya Yongmin saat mengetahui bahwa orang yang ditubruk supirnya itu adalah Do Hyun. Sementara itu, Hina bercerita tentang ibunya yang selalu berlaga sok keras, padahal ibunya adalah orang yang lemah. Maka dari itu, Hina berharap Do Hyun mau jadi pendamping buat ibunya. Di saat seperti itulah, Do Hyun tak bisa lagi menahan keinginannya untuk memberikan jam tangan itu untuk anaknya. Di tempat lain, Yongmin merasa gelisah setelah tahu bahwa Do Hyun berada dekat dengan lingkungannya. Bahkan saking takutnya dia sempat berhalusinasi melihat Do Hyun yang ingin membalas dendam terhadapnya. Sedangkan Han menyuruh anaknya untuk melepaskan jam tangannya setelah tahu bahwa jam tangan itu pemberian dari Do Hyun. 당장 그거 풀어. 너 진짜 엄마 말 안 들어? 아 싫어. Kembali ke Yongmin yang akhirnya menyuruh anak buahnya untuk mengawasi keseharian Do Hyun yang takutnya dia akan datang untuk membalas dendam.
Di lain tempat, Han sengaja mengundang Do Hyun ke salonnya sambil bercerita bahwa Yina benar-benar merindukan sosok ayah di hidupnya. Han juga meminta Do Hyun untuk berjanji tidak akan membuat Yina kecewa. 한 가지만 약속해. 무슨 일이 있어도 우리 애나 실망시키지 마. Keesokan harinya, orang-orang suruhan Yongmin pergi ke tempat pencucian, membuat onar dan memukul orang-orang tak bersalah. 씨발 나 김동필이야. 한작. 아 이게 좋아. 야. 그지? Bahkan Do Hyun yang tak melawan sedikit pun dihajar habis-habisan hingga dia tak mampu lagi untuk berdiri. 야, 자씨, 내 말 잘 들어. 우리 영민 회장님한테 뒤 엉켜 붙어가지고 뭔가 좀 이렇게 꽁꽁을 좀 따먹을래. Boy edan nih orang. Tapi hal itu justru membuat Yongmin marah karena dia hanya menyuruh kampret-kampretnya mengawasi Do Hyun dari kejauhan, bukan untuk menghajarnya. 밀착마크만 하라고 했어 안 했어 이 씹어죽을 새끼들아. Sampai ketika Do Hyun berada di rumah sakit pun, anak buah si Yongmin terus mengawasinya, begitupun ketika Do Hyun kembali bekerja. Kita ke sekolah SD yang mana lagi-lagi Enjo ketahuan membuli siswi lain dan di saat itu pula Yina selalu datang untuk menghentikan pembulian itu. Merasa tak terima dengan apa yang dilakukan Yina, Enjo akhirnya mendorong Yina hingga kepalanya terbentur ke tiang gawang. Setelah itu Enjo menelepon ayahnya dan memberitahu bahwa dia sedang dihukum oleh gurunya. Begitupun dengan Do Hyun yang diberitahu mantan istrinya bahwa Yina telah masuk rumah sakit. Han memberitahu Do Hyun bahwa Yina harus segera dioperasi karena mengalami benturan keras dan berpotensi geger otak. Dokter berkata bahwa dia sudah berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan Yina, tapi dia tidak menjanjikan kesembuhan total karena otak adalah bagian terumit daripada anggota tubuh. Sementara itu, Yongmin langsung menghampiri anaknya yang sedang ketakutan sembari memberikan ancaman pada wali kelas agar tidak lagi memperbesar kasus anaknya. Sialan, bukannya merasa bersalah, ini malah balik ngancam. Berdomseh. Do Hyun coba melapor ke kantor polisi, namun polisi terkesan malah seperti ingin melindungi Enjo dan menyuruh Do Hyun untuk berdamai saja melalui pengacara. Namun Do Hyun menolak dan memilih untuk pergi saja. Di rumah sakit, Daeha, teman Yina, memberitahu Do Hyun meskipun sudah jelas bahwa Enjo telah mendorong Yina, tapi pihak sekolah terkesan diam dan tak melakukan apa-apa. Do Hyun pun segera menemui wali kelas Yina dan wali kelas itu juga tidak mau memberikan kejelasan dengan alasan bahwa itu sudah menjadi kebijakan sekolah untuk tidak memberitahu siapapun kecuali pihak berwajib. Hingga akhirnya Do Hyun menghampiri langsung Enjo secara baik-baik dan menanyakan tentang kejadian di atap sekolah waktu itu. Namun tiba-tiba Do Hyun coba mengejar namun mobil itu keburu pergi. Hanya saja Do Hyun baru ingat bahwa orang yang mengantar Enjo tadi adalah orang yang sama dengan orang yang menghajar dirinya di pencucian mobil. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak buah si Yongmin. Yongmin yang baru dapat kabar bahwa anaknya telah dicegat Do Hyun langsung mengerahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Do Hyun dengan memanfaatkan istri dan anaknya. 살려주세요. Kemudian si Ubed pergi ke apartemen Do Hyun dan menyerahkan ponselnya agar Do Hyun terpancing menyelamatkan anaknya.
Seakan mengganggu harimau yang sedang heuai atau menguap, Dohyun kembali berubah menjadi goblin yang tak segan untuk membunuh orang yang diinginkannya. Setelah itu, Goblin menuju ke rumah sakit, namun sayangnya dia hanya menemukan mantan istrinya saja yang sedang pingsan, tapi tidak dengan anaknya. Dohyun menelepon pihak kepolisian memberitahukan bahwa anaknya telah diculik oleh Yongmin, dan jika mereka tidak mau bergerak, maka dia sendirilah yang akan bertindak. Keesokan harinya, Dohyun menghadang mobil Enjo untuk melakukan balas dendam terhadap Yongmin. Kemudian dia menelepon Yongmin dan memberitahukan bahwa Enjo sedang bersamanya. 네가 얘네한테 아무 짓도 안 했기를 바란다. 저도 가만히 있지 않을 겁니다. 지금부터 도깨비가 뭔지 보여줄게. Respon cepat pun diberikan Yongmin dengan segera mengirim si Ubed beserta anak buahnya yang lain untuk membunuh Dohyun. Dohyun memaksa si Ubed agar mau memberitahu di mana Yongmin berada. Di tempat berbeda, kepolisian sedang melakukan olah TKP di apartemen Dohyun, di mana yang memimpin olah TKP itu adalah detektif Choi. Dari foto tersebut, detektif Choi baru mengetahui bahwa ternyata Dohyun dan Yongmin ini dulunya pernah sahabatan. Singkat cerita, malam pun cedem, Dohyun tiba di pabrik Sangmi untuk menemui Yongmin. Dan mereka berdua bertanya hal yang sama, yakni di mana putri mereka berada. Yongmin menyuruh anak buahnya untuk membereskan Dohyun, sementara dia lari keluar untuk mencari Enjo. Ya, ternyata sebelum pergi, Dohyun menitipkan Enjo di tempat bosnya dan menyuruh bosnya untuk mengantar Enjo ke pabrik Sangmi jika sewaktu-waktu Dohyun meneleponnya. Setelah mengalahkan seluruh anak buahnya, Yongmin kemudian datang dan melakukan duel 1 lawan 1 dengan Dohyun. 절대로 저 못 죽입니다. Dohyun sebenarnya bisa saja membunuh Yongmin, namun dia tidak melakukannya karena dia masih menganggap Yongmin sebagai sahabatnya. Yongmin akhirnya tersadar dan memohon agar Dohyun bersedia membebaskan putrinya. Tak lama setelah itu, Enjo pun datang dan Yongmin merasa bersyukur karena ternyata Dohyun tidak menyakiti putrinya sedikit pun. Lalu Yongmin memberitahu bos Dohyun tempat di mana Yina disekap.
Dan seperti biasa ala-ala film India, polisi akhirnya datang di saat film mau udahan. Sebel anjing. Meskipun Do Hyun terluka parah, tapi dia terlihat senang setelah anaknya kembali dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Goblin akhirnya tumbang sambil mengingat kisah persahabatannya dengan Yong Min. Film pun tamat. Oke Sobat Kompa, itu tadi rangkuman alur cerita film The Goblin. Mudah-mudahan kalian suka dan memahami apa yang saya ceritakan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena semua ini hanyalah hiburan belaka. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah melakukan hal apapun yang dapat berimbas pada anak cucu kita kelak. Saya Andreas Baok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Permios.